Bila yang dipanggil kawan itu jadi pahala, kita obat jadi pahala. Bila dipanggil kawan itu gibah tadi, nyumpat dosa, kita mendengarkan. Itu kesenangan mendengarkan ini sambil diperhatikan kawan ini. Gibah ada, bila gibah stop kita. Dan terhabis pahala kita semua yang ada, penguasaan ada, menjadi orang. Orang nyaman di rumah, dipanggil menerima ambil pahalanya aja lagi. وَيَحْفَظُ عَيْنَيْهِ وَأُذُنَهُ عَنِ النَّظَرِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ. Yang penting tadi lagi diantaranya kita jaga dua mata, dua telinga dari memandang dan melihat sesuatu yang kada halal bagi kita. Jadi ada pandangan mata yang halal, ada pandangan mata yang halal. Menggembirian kalau aurat pilih seorang, nah itu halal. Pilih orang atau orang lain, maka ada mahram kita kalau aurat dipandang-pandang, lalu kita mata kita dan berdosa. Atau mendengar ulang istimewa, nah talinya digunakan mendengar maka bagus-bagus. Yang nyaman tuh nang itu kadang-kadang bulan puasa tuh sambil berapa mendengarkan musik, nah lagu-lagu itu lain apa namanya di bursa ukol dari lagu-lagu itu bila ada menambah cinta kepada Allah Rasul, nanti lagu kadar religi kan, itu mengakibatkan yang bisa keras hati, aswatul qalbi, keras hati. Yang dihatiakan kalau hati keras kanjung. Bila hati sudah keras, kadang mau menerima nasihat lagi depan kita. Nah, jadi yang pertama dia sihir adabnya jadi Imam Al-Haddad. Adab kita nomor puasa ini pertama berjaga lidah, jangan sampai berdusta, menghina Quran atau panggil nang sia-sia. Main-main dompa, main-main anak-anak itu main mobil game, main game di HP seharian. Di bulan puasa membaca Quran kita ada kesempatan. Jadi bagus benar bila di kampung itu mau meluangkan diri kita kalau masih ada bergantian membaca Quran bimbingan, pada bimbingan lelakian pada lelakian kami. Mana saya kalau bisa menggujur-gujur guru mengaji kita. Jadi bila ada salah tajwidnya, salah bacanya, hanya mengurangi. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan nang perlu dijaga juga yaitu adalah sesuatu nang halal tapi dibilang itu lebihan pada haknya, lipat dianggap berlebihan, baik perkataan atau sesuatu yang didengar atau yang dilihat, atau fudul sia-sia lebihan. Wakadzalika yaqarru batwan tanawul haram wa subhan wa khususan inda al-qara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khusus lagi pula kita waktu berbuka jangan sampai tamakan, tapakai, taminum nang haram waktu buka bersama kita atau buka di rumah. Jadi makanannya nang dipastikan sudah kehalalan kita. Itu saja. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas al-mu'min al-alim alladhi in ihtija ilayhi nafa'ah wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu
Artinya yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim. Jika dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat akan dia. Dan jika dikayakan daripadanya, niscaya mengkayakan ia akan dirinya. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, niscaya ia terkaya daripada orang. Nah, jadi ujian Nabi, manusia yang paling afdal, manusia yang paling bagus, manusia yang paling utama, ini beriman dan berilmu. Nah, coba katakan dulu derajat alim kecuali derajat paling dulu. Talibul ilmi belajar manfaat ilmu, lalu diberi Tuhan paham ilmu. Bila inya dimanfaatkan orang-orang hendak minta pelajari, nah hendaklah inya engkau pelajari ini. Pelajari ulang. Nah, lalu ilmunya kalaunya nafi' manfaat. Bila orang pada terbuka hati hendak belajar, sabar ta'am, sakampuan hendak belajar, maka inya mengamalkan seorang energi. Kada terbuka orang hati hendak belajar, nah ini cukup dirinya dengan ilmunya tadi. Maka inya seorang mengamal. Jadi bila ini hanya mengamalkan ilmunya, jadi berarti orang jadi orang baik. Tapi kalau hendak menjadi orang manfaat, tentunya harus keluar rumah mencari nangkawa orang yang diberi manfaat daripada ilmunya itu yang dilajarinya. Maka bila sudah keluar rumah ini, tak ada ujian, halangan, rintangan kita. Orang bahari menyampaikan ilmu kesebihan tinjak kasih tahu kembali Katuan Haji Badri bilang kisahnya kesebihan tinjak. Nah waya orang ajar empat bilang Haji Adun dan juga Haji Samsudin kasih tahu kembali kesebihan motor tak dilanggar dia pulang kada listrik pulang pasal tarongking ada kalau tertarik bulan pak kesini hujan kesini anak zaman bahari itu. Dan sabda Nabi SAW, aqrabun nas min darajatin nubuwah al-ilmi, yang terlebih ambil manusia daripada pangkat nubuwah, pangkat kenabian, itu yaitu ahlul ilmi, orang yang berilmu. Jadi derajat Nabi itu derajat yang paling tinggi itu di sisi Tuhan. Iba itu derajat ahlul ilmi. Nah, lomba itu kayak caranya ada anak, bini, cucu, binatang, asal ada nama alim. Nabi suruh menuntut ilmu ke keluar daerah. Kalau kamu jajaran dulu dipakakan dari awal dari kisah. Disuruh Katuan Haji Badri, Katuan Haji Badri tadi mengaji dalam bagan Rambak Aliki. Kami bakal Rambak Aliki Nabi Sulaiman. Ayo kasih spesial baju. Aku mantal sama Al-Quran hari ini kan sakulan di situ. Silakan berbekong kawan tu bakal dilampar. Silakan. Kalau zaman itu membutuh lagi, sudah zaman itu tak. Atau sepidaan bisa sampai dalam pagar hari dia ke rumah kamu sepida itu mereka mau tahu lagi bakal mikir lagi bakal orang kawan-kawan pulangan menuntut ilmu. Dan sabda Nabi SAW, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu tiga, yaitu para nabi memberi syafaat kepada umatnya, kemudian ulama memberi syafaat kepada jirannya, kepada murid-muridnya, dan yang ketiga adalah syuhada, orang yang mati syahid yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membantunya di dalam peperangan tadi. Qala al-Qurtubi fa'adhamu manzilatan ya bainan nubuwah wa syahadah bi syahadatil Mustafa. Dan yang paling besar kedudukan yaitu di antara Nabi dan mati syahid dengan kesaksian Nabi,
Walamma kana ulama yusinuna ila nas bi'ilmihim, manakala ulama itu selalu berbuat baik kepada manusia dengan perantara ilmunya, alladzi attau bihi nafa'isa awqatihim, yang mereka itu afnau menghabiskan waktu-waktu mereka itu nanti bagus. Akramahumullah ta'ala bi wilayati maqamil ihsan, maka Allah muliakan kepada para ulama itu dengan pangkat maqam ihsan, maqam berbuat baik kepada mereka di akhirat. Bisyafa'ati bihim, dengan memberikan syafaat kepada mereka, jazaan wifaqah, dengan balasan yang sempurna. Nah ini di dunia hendak berbuat ihsan, selalu berbuat ihsan dengan ilmu. Lalu ke akhirat ulama itu pun hendak berbuat baik, pulang hendak menyelamatkan orang lain, dan mestinya ke dalam neraka atau lawas di neraka diangkatnya. Jadi syafaatnya dia bantuan. Pernah kita memberi makan, memberi minum, memberi berbuat ihsan, berbuat baik, diberi syafaat wali-wali tadi. Ada di kitab Matla'il Badrain, kitab Melayu karangan Daun Fafami. Syafaat ulama tadi. Kurang ini masuk neraka karena misi amal-amal apa-apa. Cuma ada iman di hati yang sedikit ini lambat masuk ke surga. Lalu akhirnya ditakuni malaikat, surah Tuhan takuni malaikat, bisakah ini makan bayi-bayi orang alim? Jadi jangan terlebih bayi makan orang alim itu barang sesuatu. Salah. Pentingnya ujarnya ulun tadi bisa makan bayi-bayi orang alim. Nah, jadi Tuhan itu kasihan. Jadi kalau bisa bayi-bayi makan orang alim, di mana makannya? Pokoknya kalau bisa makan orang itu upah ini. Pokoknya habaib orang alim. Lalu ujian Tuhan takut lima malaikat, bisa tanya makan bisi kawannya hari itu lagi hidup, bisa bayi-bayi makan orang alim. Takut nih kalau bisi dia kawan itu makan bayi-bayi orang alim. Makan itu kan dalam mengaji, makan lagi. Hadir di majlis ilmu sini, makan lagi. Makan aja. Lalu cari-cari karena dari bisi kawan sampai di kawan-kawan ini kada dengan warna bayi-bayinya makan orang alim. Lalu cari-cari pulang jenderal takuli, ada kalinya bisi kawan, nang kawannya itu, nang kawan oleh kawan ini bisa makan bayi-bayi orang alim. Oh ternyata ada bisi kawan, kita boleh kalau udah bisi kawan nang bisa makan bayi-bayi orang alim. Nah sekalinya ada kawannya kan bisa, tapi kawannya ini bisa bisi kawan, enam bisa juga orang lain, maka kurang ketiga ini. Lalu akhirnya, kawan kok, aku kan bisa makan bayi orang lain. Cuma ikam tuh bisi aku bisi kawan lawan ikam ini bisa bilai makan orang lain turun aja. Bantu ya kan kawanku di dalam neraka. Ujungnya akhirnya dilapasakan daripada siksa neraka, diangkat ke dalam surga gara-gara bisi kawan, nang kawannya oleh kawan kita deh. Itu biasa beri makan orang alim, jadi diangkat daripada siksa neraka masuk ke dalam surga. Nah makanya orang lain itu banyak-banyak bisi perguruan kita pada tahu nama-nama guru seorang dan beri syafaat. 700 guru disuruh membanyakin kawan kita ke kawan yang dalam kebaikan tadi. Karena kan tahu kita nang kawan yang mana, jadi nang memberi syafaat kalau kita tak, oh kawan yang bahari kita rancak bergaya sekalinya kita beri syafaat, nang rancak kita kan kikik, akhirnya pinggangnya dari itu beri syafaat. Bisa guru aksan almarhum lagi sama di Martapurat, kawan-kawan hubungan amuntai kawan. Jadi ilmu halusnya panumnya. Jadi di sini ditangkapi kawan, dibuat kawan, diulangan kawan dia selama itu ayunan. Tiba ditangkapi kawan, dibuat ayunan, dipukung, kayak akan-akan. Lipat puluhan miliar ya, dipukung di sini. Ini orang anak-anak memang di guru dia mau di darat
Lagi sih nak mata-mataan tuh di pupuk kaidah dan guling di japi sini. Kawan makan ketahuan yang harus mata-mataan tuh. Tidak kawan nomor kesali tadi itu kawan yang sama nomor kesali tadi itu mau bilang menyebabkan umumnya halusnya. Jual selawatnya dijalani hujan juga karena putihnya pulihkan di tuan duluan aja aplikasi. Pembiayaan lipat. Pasman bin Fadilatul Talabil Qalibi'an bin Nabi Islam asal pada menyatakan talabil orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Adapun kalabikan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu maka sabda Nabi Sallallahu innal malaikat la tadau ajnihata li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Artinya bahwasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya. Jadi sayap malaikat itu menanti ubai ribuan. Sayapnya naga-naga ini. Apa salahnya malaikat itu? Bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat suka ia dengan perbuatan itu. Nah ini yang di kitab Tambihul Ghafilin Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini kisah-kisah juga sebentar. Jadi Imam Nawawi ada orang yang anti pada percaya mendengar hadis dari gurunya bahwasanya malaikat mandap sayapnya dudukan yang kita duduk ini pada taat hakikatnya duduk di sayap malaikat. Berdiri bahantak batis. Mana janjinya batis sayap malaikat aku jejaknya. Duduk di apa pada taat ada dengan duduk di sayapnya malaikat. Ada melihat tinggi bawah hentak lalu bantai batisnya lumpuh. Seukuran sampai ke mati ada mau jalan lagi. Nah ini kan tulah tahun hadis Nabi. Bila sudah Nabi memandangkan kayak itu, kita diperintahkan biar duduk di manakah, duduk di sayap malaikat sudah kan? Iman percayanya udah ini kan tak bahantak, berdiri bahantak di hadapan Tuhan kan? Tingginya nak dalam logo. Ada juga itu di Makkah kejadiannya kisah beliau guru itu ada percaya hadis Nabi juga apabila kita sembahyang berjamaah mendahului saban rukun pada imam itu diubah jadi imam. Nah, jadi hadis Bulughul Maram tak ada tak. Imam belum rokoknya udah dulu rokok. Imam belum sampai sujud dia sudah sampai sujud dahulu. Setiap rukun dahulu. Ada nahnya tadi aliran apa namanya al-qaim al-hafiyah itu sembahyang berdahulu. Pokoknya sebulan, jadi kita sebulan kena ada lagi sembahyang. Nah itu akhir hajar pulang, bahagia itu timbul pulang lain. Ada beri nikahan apa aja, itu buat kita asal bayar aja. Amin pulang ajaran. Jadi waktu itu ada percaya hadis itu gurunya nih ujian guru itu sudah jadi alim udah guru kan wajar maka dia apa namanya itu bayi yang mendahului itu maka jadi imam berdahulu itu aja maka jadi imam lalu berdahulu terus bayi bangun guring subuh hendak berwudu hendak sembahyang bayi mengusut ke muha sekalinya muha kayak tidak kayak imam lalu membuka majelis kalau mau lagi dia nampak lagi yang ada di kamar aja lagi melajari murid. Jadi murid ini yang belajar ini alim murid. Jadi di antara satu murid ada 6 guru ulun satu macam baru pertemuan Vietnam masuk kamar Vietnam baik silaturahmi. Oh ada aja gurunya yang bully kejajakan terus bertamu aku. Kan bila sudah mengajar aja murid memaksa lawan gurunya, aja gurunya kayaknya kita berjanji berdahulu bila ikan masuk jangan berkisah. Bila ikan masuk kakak waktu jangan berkisah gitu. Ini gurunya.
Gaya masuk sekalinya bantaman guru, awak manusia tapi muka binatang himbang keledai, muka kayak kuda, muka kayak kambing. Lalu mengisah apa guru itu berubah. Aku jangan guru semalam itu mah asa kada percaya nak membuktikan bujur kada hadis Nabi siapa nang sumbayang itu man dulu imam satu rokok imam belum rokok aku belum rokok imam belum sujud aku belum sujud itu hanya mencobaan beberapa hari kalinya aku guling langsung buat imam jadi imam. Nah jadi kamu jangan berkisah lawan aku kayak itu mau aku kayak himar jangan berkisah. Jadi banyak orang itu anak kalau percaya ingkar sunnah itu banyak orang kalau percaya hadis. Wawat ajini hatiha, nah ini salahnya ibaratun an hutuliha. Majlisahu. Malaikat meletakkan sayap itu adalah maksudnya malaikat datang ke majlis itu. Majlis kebaikan, majlis ilmu. Wa tawqirahu dan malaikat itu menghormati, memuliakan wa ta'zimahu. Au i'anatu ala bulugi maqasidihi atau malaikat menolong atas menyampaikan maksud-maksud tujuannya. Au qiyamihim bi kaidi a'daih atau malaikat menjagakan mereka daripada tipu daya musuhnya syaitan, nafsu dan sebagainya. Nah, jadi malaikat hadir itu menolong kita tuh banyak hutang, pulang ke majelis kira-kira nak mengambil hutang pakai dengan dulu jarang. Mengguling kerja hutang ini atau selamat dulu. Selamat ditagih hutang. Musuh iblis syaitan kita kada wajib berparat kita di majelis kita. Wa kifayat tasarruhim dan malaikat itu menjagakan memeliharakan dari kejahatan mereka. Au an tawadhu'iha wa du'aiha lahum atau rendah hatinya, merendahnya tawadhu'nya malaikat kepada penuntut ilmu dan mendoakannya malaikat kepada penuntut ilmu sehingga sayapnya itu dihamparnya. Nah, kesenangan malaikatnya. Walidan bima yatlubu katanya senang dengan ilmu yang dituntut. Dan sabda Nabi SAW Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih belum masuk ke dalam ilmunya. Ini fadilat-fadilat. Ujar baik tentang karangan dari fadilat itu penting. Dan jangan sampai jadi hamba fadilat. Kita tahu kalau dia makan ubat ini. Namun tahu fadilatnya hanya ada di amalan kalau dipakai. Ubat tadi tahu dia ubat itu supaya ini sama dipakai jadi makan. Nah kali dia juga. Jadi fadilat itu apabila sudah kita amalkan hanya tahu fadilat timbul fadilat kita. Dan kita minum jamu tadi, pak kita minum jamu hanya rasanya nyamannya awak. Kemudian makan diminum tadi. Ada rasa lagi kita dan supaya rasa pulang di istiqomah tadi kan. Bila orang sudah istiqomah merasa lezat halawatul ibadah, nah itulah sudah nanti cari itu manis dalam beribadah ada memunyakan beribadah kita. Kayak makan, jadi kita makan tuh disuruh berniat tuh makan nyaman mudah-mudahan aku makan nyaman nih mudah aku ibadah itu kerasaan nyaman juga kayak makannya. Kadang-kadang kita di mana aja duduk di majelis ilmu, di masjid dan hari Jumat gelisah, kalau kasah, orang kamar hanya naik, orang salam langsung guling. Kenapa? Kita kadang merasa manis, kadang merasa nyaman, kadang merasa asyik. Nah, maka itu dari Tuhan halawah manis, manis dari ibadat. Sejam 2 jam duduk tak asa ada kerasaan, hendak aja lagi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Wa faradallahu 'abdan qala la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah